Selamat malam, Ko Daniel, selaku dosen dari mata kuliah pemrograman web. Saya dan kelompok saya di sini ingin mempresentasikan aplikasi cuti karyawan kami, yaitu aplikasi Pagify. Nah, di sini langsung saja, tidak membuang waktu. Di sini ketika memasuki laman page Pagify di sini, yang pertama kali akan dilihat adalah login page. Nah, di sini untuk testing purpose, saya akan coba sign up. Di sini kita juga bisa sign up, tinggal tekan. Nah, di sini kita mengisi full name, username, password, dan password konfirmasi. Nah, di sini karena saya tidak akan mengregister, saya akan coba untuk men-trigger validasi errornya ya. Nah, di sini saya tekan sign up, maka dia akan melakukan validasi. Nah, di sini something wrong, please check sign up. Kenapa? Karena username yang saya tadi input itu sudah terregister. Nah, di sini saya akan coba masuk sebagai admin. Nah, di sini saya akan ke redirect ke admin home. Hostingnya sedikit lambat ya, Pak. Jadi mungkin agak sedikit lag. Oke, sudah masuk. Nah, jadi di sini saya masuk sebagai admin di sini. Nah, di sini karena lag ini harusnya sudah kerender tapi karena lag karena lag ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang employee dan department yang dua sini dan juga position. Nah, yang pertama employee. Nah, jadi ketika kalau kita klik employee di admin dashboard di sini, ketika kita klik view more, kita akan ke redirect ke URL untuk page employee. Oke. Jadi di sini adalah page dari employee. Di sini kita bisa meng-add employee atau kita bisa men-search. Di sini adalah employee-employee yang sudah terdaftar sebelumnya. Nah, di sini adalah balance berupa tabel ya, ada ID, ada name, departmentnya, positionnya. Position nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita bisa meng-create position ya. Nah, statusnya adalah apa? Leave balance ini adalah berapa jumlah leave balance. Nanti akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan coba untuk add employee dulu ya. Nah, kita tinggal di create employee sini kita bisa memasukkan employee ID untuk ID sebagai identitasnya daripada employee. Kita bisa meng-add name. Ini adalah nama dari employee. Nah, day of entry ini adalah ketika kapan pertama kali employee itu masuk ataupun pertama kali terdaftar juga boleh. Position ini sebenarnya bisa kita create. Jadi nanti drop down-nya adalah dari yang kita create tersebut. Di sini untuk sementara ada leader, supervisor, dan manager. Department ini ada IT, management, accounting, dan marketing tinggal dipilih karena ini berupa drop down. Status juga sama. Nah, image ini kita bisa upload image. Nanti akan ter, ter muncul di sini di bagian atas kanan ini. Nah, itu adalah apa yang kita upload. Nah, lalu oke, saya akan menjelaskan lanjut ke department. Nah, di sini kalau kita klik department, kita akan bisa melihat ke tabel. Nah, di sini kita ada empat ya. Ada IT, management, accounting, marketing. Nah, langsung saya coba ke add department. Nah, di sini akan muncul department ID. Kita langsung saja klik di bagian name text box di sini. Nah, kita bisa langsung ketik department apa yang kita mau. Nah, seperti itu. Nah, untuk position berada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri untuk master data. Tapi untuk agar cepat saya langsung ke sini saja. Nah, di sini position di sini seperti yang tadi saya jelaskan tadi berdasarkan drop down dia ada 3. Kita kalau sama apabila ingin create tinggal langsung create dengan nama dan sudah muncul. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akan pass ke teman kelompok saya Evan. Silakan Evan. Sekarang saya akan menjelaskan bagian admin dashboard. Jadi di sini saya akan login sebagai admin. Nah, di sini adalah tampilan
utama dari admin, yaitu admin dashboard. Nah, di admin dashboard ini terdapat 4 card, yang dimana card itu terdapat card employee, card department, card leave list, dan card pending leave. Dan terdapat satu tabel, yaitu tabel employee data list, yang dimana menampilkan data-data employee dengan detail. Seperti yang di bawah ada memiliki kolom employee ID, name-nya, name employee, department, position atau jabatannya, statusnya sebagai apa, dan leave balance-nya ada sisa berapa. Nah, di sini kami juga menggunakan fungsi pagination, yang dimana kita di sini membagikan pagination-nya dengan 5. Jadi di sini karena employee datanya ada 6, jadi yang page 2 cuma ada 1. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan bagian table untuk leave list. Bagian leave list ini terdapat 2 drop down, yang dimana untuk memfilter. Di sini ada drop down untuk filter dengan filter per bulan sama tahun. Nah, di sini saya mau coba filter bulan November 2020. Di sini mendapatkan satu employee, yaitu dengan nama Dayton, yang dimana seperti yang saya filter tadi bulan November dan 2020. Nah, di sini juga bisa print PDF. Nah, di print PDF ini, karena kita sebagai admin, kita bisa mau print laporan cuti dari employee. Kita bisa menginput dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Seperti sini saya menginput dari bulan 11 November tanggal 18 2020 sampai bulan 12 tanggal 18 2020 satu bulan. Nah, di sini saya coba print. Nah, di sini saya mendapatkan report dari semua hasil cuti dari employee dalam waktu 1 bulan. Yang pertama ini kami menampilkan tabel-tabelnya dengan detail, yaitu dengan leave ID-nya, dari siapa yang leave, kapan leave sampai kapan, sama leave-nya dia mengambil berapa leave, dan statusnya itu di approve atau di reject oleh admin, lalu type of leave-nya, jenis leave-nya mau seperti apa, dan deskripsinya. Nah, di sini adalah sekian dari PDF-nya, unit PDF-nya. Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan responsiveness-nya dalam website kita tersebut. Nah, di sini saya coba mengurangi size. Berarti size orang biasa pastinya size-nya 1200 pixel ke atas, ya, ataupun disebut juga size PC atau desktop. Nah, di sini kami membuatnya cukup responsif. Menjelaskan sedikit tentang responsiveness. Nah, di bagian login ini kami sudah membuat responsif antar kiri dan kanan. Nah, di size 1200 ini masih seperti biasa, karena desktop full, kita membuat size kecil lagi. Nah, di size 700 lebih, kami memisah dia menjadi 2, yaitu atas sama bawah. Karena kiri sama kanan sudah tidak memungkinkan, karena terlalu sempit, akan sangat jelek, jadi kami memisah untuk atas bawah. Sama juga seperti yang size kecil di bawahnya lagi. Kami akan membagi atas dan bawah. Dan di size 500 ini, lebih bawah ini, kita menghilangkan foto. Karena sekarang di foto ini sudah cukup kecil, jika kita paksa memasuki fotonya lagi, akan bakal sangat jelek, jadi kami berencana untuk menghilangkan fotonya tersebut. Oke, kita untuk login sedikit untuk ini akan kulanjutkan bagian user admin, user dashboard. Saya akan melanjutkan bagian user dashboard. Nah, di user dashboard ini di size 1200 seperti yang tadi itu adalah size untuk PC atau tak dashboard. Jadi pada size tersebut masih terlihat sangat
rapi. Mari kita turunin lagi. Nah, di sini kami membuat height-nya yang max, jadi nggak bisa turun lagi. Jadi height kiri dan height setiap kartu itu akan bakal seimbang. Karena jika kita tidak membuat responsif itu, kita akan nampak perbedaannya, yaitu karena di sini living masing-masing card kayak live history, reject leave, sama approve leave memiliki count angkanya. Sedangkan my profile itu profile user sendiri atau employee itu tidak memiliki count. Nah, itu otomatis akan bisa drop karena itu tidak sesuai dengan kiri kanan card-nya. Tapi kami memilih untuk membuat max hack-nya, yaitu untuk setiap kartunya cuma bisa dengan tinggi sekian, tidak bisa melebihi tinggi tersebut. Lanjut. Oke. Di size 1000 ini kami masih tetap responsif. Di dashboard ini kita menggunakan fungsinya masih seperti biasa, menggeser dashboard-nya. Nah, namun di size 700, oke bentar ya, kita lanjut di size 991. Nah, 991 yaitu size boleh dikategorikan sebagai size medium. Jadi kami berencana membagikan jadi 2. Karena sementara tadi size desktop kami membuat bagi 1, yaitu jadi 4 satu baris, dan di size medium kami membagi 2, jadi 2 baris. Lanjut di size 767. Nah, ini di size width 767 ini ada sedikit perbedaan dari yang kami ubah dengan 768. Perbedaannya ya adalah sidebar-nya. Sidebar-nya itu sama header-nya. Di header-nya itu di nama user atau employee itu di sebelah kanan dan toggle di sebelah kiri. Namun di size 767 kami membuat usernya sebelah kiri dan toggle sebelah kanan. Kenapa? Ini karena size 767 ini sudah bisa dikategorikan sebagai size small karena bisa digunakan untuk HP seperti tab, iPad, dan lain-lainnya. Nah, di sini kami membuat, karena sebelumnya di sini sidebar-nya bersifat menggeser. Nah, menggeser, kalau dengan size kecil ini menggeser akan hancur. Jadi kami memilih untuk menimpa dashboard-nya tanpa menutupi ini semuanya. Jadi kita menurut kita ini yang paling bagus dari pendapat tim kita lainnya. Nah, di sini di size mulai dari 767 kita akan mulai header-nya ke swap dari yang sebelumnya 68. Nah, turun. Oke, di size 500 di sini kami membagi 1 karena size ini bisa dikategorikan size HP biasa. Itu bakal sangat kecil, jadi otomatis bagi 1. Jika kita masih memaksakan bagi 2, itu akan sangat pecah atau sangat memanjang ke bawah, tidak stabil kartu tersebut. Jadi kami berencana untuk bagi 1, itu pun dengan size lainnya. Nah, karena size yang paling kecil dari HP itu adalah size 320, kami memaksimalkan seperti ini saja, header-nya hilangin. Oke. Mungkin sekian dari user dashboard. Saya akan memperlihatkan controller home-nya. Di sini pada kelas admin home ini, dia akan mereturn view dan mengcompact semua ini. Oke, sekarang sudah masuk ke admin home. Dikarenakan URL admin home, maka di route ini dia akan menuju ke home controller yang kelasnya admin home. Saya akan menunjukkan home controllernya.
ini admin home, dia akan mereturn view admin home. Kemudian di sini ada middleware is admin. Di middleware ini, jika is admin pada akun ini sama dengan 1, yang artinya adalah admin, dia memperbolehkan untuk mengakses route ini. Jika bukan, dia akan return back. Itu sekilas dengan tentang middleware dan route. Sekarang lanjut ke CRUD-nya. Oke, ini adalah halaman employee. Seperti biasa, hanya menggunakan HTML, CSS, sama Bootstrap biasa. Dan ini, form ini, saya akan menunjukkan sekilas codingannya. Dari employee. Nah, pada Laravel, pada PHP biasa, user biasanya dapat menginput ini semua dari website lain atau dari halaman lain. Pada Laravel, Laravel mencegah itu semua dengan yang namanya cross CSRF. Jadi biasanya kalau di Laravel tuh kalau mau buat form itu harus menggunakan CSRF, tapi karena ini saya menggunakan form kolektif, udah auto menggunakan CSRF-nya. Kemudian pada form ini terdapat error is invalid. Ini yang artinya ketika kita mengetik menginput yang validasi yang salah, dia akan memunculkan kalimat yang harus dipenuhi. Dan ini all employee pakai. Dan di Laravel juga juga ada fitur all ini, di mana jika kita sudah menginput, ada inputan yang benar, dan ketika saya refresh, kolom input yang sudah pernah kita isi itu tidak akan kosong kembali atau tidak ke-refresh. Kemudian pada form ini akan action-nya ditujukan ke employee controller yang metodenya store, yang kelasnya store. Nah ini merupakan validasinya. Employee ID harus di antara 7, 10, dan yang lainnya required, dan foto harus berupa JPEG, JPG atau maupun PNG. Oke, kemudian bisa lanjut ke show profile-nya. Oke, ini adalah halaman show profile, halaman show dari sini. Employee controller yang kelasnya show, employee controller kelas show. Lebih tepatnya method show. Dia akan return view admin employee show. Saya akan tunjukkan view-nya. Ada di sini, ini view. Kemudian admin employee show. Nah, ini merupakan halaman daripada si show ini. Nah, cara mengirimkan data-data ini ada di controller. Dari kontrol sini terdapat compare employees yang dimana sebenarnya kita memanggil model dan kita beri nama employees. Maka semua data employees ini yang memiliki ID
ID daripada user yang kita inspect ini. Yang sekarang kita inspect adalah L1, berarti yang di sini adalah semua data milik L1. Dan ini compact akan dikirimkan ke view di sini. Jadi cara pemanggilannya adalah ini employee, berarti panggilannya di sini employee, tanda panah, nama kolom yang akan yang dijabarkan, yang dipampangnya. Kemudian setelah itu ada edit. Di sini sama seperti yang ada di create. Edit ini routes-nya. Employee controller class edit. Nah, akan mereturn view-nya, kemudian akan dikirimkan model-modelnya dan di compact dan dikirimkan ke view edit. View ini. Nah, cara pemanggilannya sama seperti yang tadi. Employee terus tanda panah dan nama kolomnya. Di sini juga kami kemudian setelah dari edit kita juga bisa mendelete. Nah, dari Laravel tuh Laravel mencegah delete melalui URL. Kalau di PHP biasa kita bisa menginput melalui get, misalnya akan seperti ini, delete dan namanya apa. Dia akan auto ke delete melalui URL. Nah, di Laravel mencegahnya itu. Jadi pada button ini, pada button delete ini, setelah kita tekan, form action-nya akan ke routes ini dan akan dikirimkan ke employee controller yang metodenya destroy ini. Jadi Ko Daniel, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari salah satu dari kami. Akhir kata kami ucapkan selamat malam.